Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sahabat cerita. Ketemu lagi sama saya Nita di podcast cerita seputar Tanah Doang. Hari ini kita kedatangan narasumber. Kita mau bincang-bincang sama dia karena dia ini adalah seorang aktivis muda. Kita mau tahu kegiatan apa sih yang sedang dia geluti, apa-apa saja yang dia lakukan, dan kegiatannya ini berdampak apa sih untuk kita sebagai masyarakat biasa. Nah, langsung saja di sini ada Tita. Halo Tita. Hai Kak. Hai. Oke, Tita, boleh diperkenalkan dulu mungkin ke teman-teman. Tita namanya siapa, nama lengkapnya, dan sebagai apa, terus apa yang aktivitas-aktivitasnya Tita sekarang yang lagi Tita lakukan. Oke, hai teman-teman, perkenalkan saya Tita. Kalau nama lengkap itu namaku Andi Tita Arsita Dwi Putri, cuma memang biasa akrab dipanggil Tita. Terus kalau di Forum Anak Tanah Doang Silajara itu saya jabatanku sebagai Ketua Forum Anak periode 2023-2024. Nah, kalau untuk kesibukan akhir-akhir ini tuh saya sibuk di organisasi dalam sekolah dan di luar sekolah, Kak. Oke, jadi Tita ini ketua dari Forum Anak Tanah Doang Silajara. Tanah Doang Silajara. Iya, betul. Nah, jadi Forum Anak Tanah Doang ini merupakan salah satu organisasi, betul Tita? Betul. Oke, nah ini biasa disingkat dengan Fantasi. Iya, betul. Oke, nah mungkin masih banyak ini Tita yang belum tahu apa itu Fantasi, apa ini Forum Tanah Doang Anak ini. Boleh mungkin Tita jabarkan atau share ke teman-teman itu organisasi yang seperti apa sih, fokus di mana dan lain-lain. Silahkan. Oke. Nah, kalau Fantasi itu kepanjangannya Forum Anak Tanah Doang Silajara, Kak. Nah, kalau Forum Anak itu dia tugasnya sebagai wadah aspirasi anak. Nah, kalau misalnya di Fantasi itu kan juga dikelola oleh anak sendiri. Nah, di dalam Fantasi itu dia isinya juga yang berumur dan berusia yang kayak 12 tahun sampai 17 tahun. Asalkan dia itu belum menginjak 19 tahun itu dia masih dikategorikan sebagai anak. Oh, gitu, jadi untuk ada usia tertentu untuk masuk ke dalam untuk masuk di Fantasi ini kayak betul. Dari 12 sampai 17 tahun. Ya. Oke, nah sejak kapan Fantasi ini dibentuk? Sebelumnya mungkin Fantasi ini organisasi yang khusus memang ada di Selayar saja atau mungkin ada di beberapa daerah? Banyak Kak kalau untuk organisasinya karena di luar itu juga ada kayak Forum Anak Buta Toa, mungkin ada di Bantaeng, Forum Anak Pandrita Lopi itu ada di Bulukumba dan lain-lain sebagainya. Jadi ada banyak di beberapa daerah. Betul sekali Kak. Kalau di Selayar sendiri ini terbentuknya kapan? Kalau terbentuk pertama kalinya Forum Anak Tanah Doang Silajara itu pada tanggal 11 September 2013. Nah, di situ terbentuk karena ada Kongres Anak Daerah yang dilaksanakan. Kebetulan di situ pelaksanaannya di Selayar, tepatnya di Benteng. Sebelum itu Kak, sebelum ada nama kata Fantasi, itu bukan nama aslinya, tapi nama asli pertamanya itu adalah Pakar, Perkumpulan Anak Selayar. Nah, kalau Pakar itu Kak, dia hasil kesepakatan nama dari Forum Anak Selayar itu sendiri. Terus beralih lagi pada tahun 2014 ganti lagi Kak namanya jadi Fatandos, Forum Anak Tanah Doang Silajara, karena kata forum itu lebih cocok digunakan gitu Kak daripada kata perkumpulan. Setelah itu karena 2 tahun ada pengurangan perkembangan dari Forum Anak, jadi pengurus baru itu punya harapan dan akhirnya meresmikanlah namanya Fantasi dan akrab disebut Forum Anak Tanah Doang Silajara sekarang. Jadi sempat beberapa kali ganti nama sampai akhirnya jadi Fantasi. Iya, betul sekali Kak. Nah, di Fantasi ini
pasti punya program kerja dong. Betul. Oke, bisa dijelaskan mungkin program kerjanya itu di Fantasi seperti apa? Kalau Fantasi itu sendiri Kak, dia lebih sering sosialisasi ya, sama bermain sama teman-teman atau anak-anak. Kalau contoh ya, program kerja yang kami rancang baru-baru ini dan belum terlaksana, tapi mungkin teman-teman di rumah juga bisa ikut berpartisipasi sama kami kalau kami melakukan program kerja. Nah, kalau program kerja kami tuh Kak ada lapak baca. Jadi lapak baca itu nanti insya Allah bakalan diadakan di Taman Pelangi. Nah, di Taman Pelangi itu kita bakalan panggil anak-anak buat kasih edukasi, terus kayak menyediakan buku juga di situ Kak. Nah, ini juga merupakan program kerja rutinnya dari Forum Anak Tanah Doang Silajara. Jadi Fantasi ini yang melaksanakan nanti program kerjanya ikut serta bukan hanya dari anggotanya saja. Betul. Tapi mengundang anak-anak lain yang ada di Selayar mungkin untuk gabung bersama Fantasi. Betul. Nah, selain itu mungkin program kerjanya yang lain yang mungkin masyarakat bisa rasa perkembangan atau dampak dari program kerja Fantasi ini apalagi nih Tita? Ada pamflet stop perkawinan usia anak, ada mungkin sosialisasi tentang pembulian, ada juga kumus namanya Kak. Kalau kami sebut itu dia kunjungan museum bersama anak. Begitu Kak. Jadi ada banyak ternyata programnya. Betul yang dirancang sekali. oleh anggotanya terus dilaksanakan sama anak-anak yang ada di Selayar. Iya, betul sekali Kak. Jadi sama juga dengan larangan himbauan untuk tidak menikah di usia dini. Betul. Oke Tita, Fantasi ini kan tingkat kabupaten. Iya, betul. Nah, kan ada beberapa forum anak di Sulawesi Selatan. Nah, ini hanya forum anak tingkat kabupaten atau mungkin ada juga forum anak tingkat nasional dan atau provinsi dan lain-lain. Apakah seperti itu atau hanya tingkat kabupaten saja ini Tita? Kalau forum anak itu Kak berjenjang ya. Ada forum anak nasional, forum anak provinsi, forum anak kabupaten kota, ada kecamatan, desa, kelurahan. Nah, kalau misalnya forum anak nasional itu sendiri kita disebut FAN Kak, kependekannya Forum Anak Nasional. Kalau untuk forum anak yang di provinsi, Selayar itu termasuk di forum anak Sulawesi Selatan atau bisa disebut dengan FAS itu Kak. Kalau Fantasi ini di bawah naungan oleh pemerintah setempat atau Dinas P3AP 2KB atau Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. jadi di bawah dinas itu dan semua kegiatannya mungkin beberapa atau mungkin semua berdasarkan juga program dari mereka juga. Betul. Oke, nah menurut Tita sekarang, kan Tita sekarang menjabat sebagai Ketua Fantasi di Selayar. Bagaimana keadaan anak-anak sekarang sesuai dengan yang sudah Tita lihat? Kalau menurut pengamatan saya sih ada beberapa yang perkembangan anak itu kayak masih kurang. Kenapa? Karena kayak masih banyak yang melakukan pernikahan usia anak, banyak yang hamil di luar nikah. Kayak itu belum waktunya tapi dia sudah menikah. Nah, itu salah satu urgensi juga Kak kalau di Kabupaten Selayar. Berarti termasuk mungkin salah satu program kerjanya kan seperti yang Tita katakan tadi mencegah. Betul. Nah, itu berarti salah satu program kerja prioritas untuk menghimbau kepada anak-anak untuk tidak melakukan pernikahan di usia dini. Betul sekali Kak. Nah, kalau untuk masalah lain mungkin yang dihadapi oleh anak-anak yang ada di Selayar yang telah kita lalui selama berada di Fantasi mungkin. Ada Kak, kayak pembulian contohnya, terus kekerasan seksual kepada anak itu lumayan banyak sih terjadi kalau di Selayar. Lumayan banyak di Iya, Selayar. betul. Nah, dan Fantasi tugasnya untuk masalah-masalah yang ada. Kita itu menangani seperti untuk
bentuk pencegahannya saja, Kak. Bentuk pencegahan saja. Iya, betul. Jadi Forum Anak melakukan sosialisasi kepada anak-anak yang lainnya untuk Betul. mencegah hal-hal yang tidak diinginkan Iya, itu. betul sekali, Kak. Oke, nah di fantasi ini ada juga duta anak, Iya, betul? betul. Nah, kalau duta anak ini apa bedanya dengan, apakah ini termasuk salah satu bagian, maksudnya kayak salah satu program dari fantasi juga atau bagaimana? Nah, kalau duta anak itu sendiri, Kak, dia itu yang sebagai mewakili daerahnya untuk pergi kongres atau pergi festival keluar daerah ini. Terus kalau duta itu dia tidak termasuk struktur dalam organisasi, dia cuma perwakilan begitu, dari setiap daerah itu ada duta anaknya. Tidak masuk di fantasi tapi kerja sama lah dengan Betul. fantasi. Tapi sebagian tuh duta anak juga dia itu adalah anggota dari forum anak ini sendiri. Kalau di Selayar selama ini duta anaknya berarti yang anggota fantasi. Iya, betul. Nah, Tita sudah pernah jadi duta anak? Tahun lalu itu sempat coba jadi duta anak, cuma mungkin belum rezekinya, jadi belum terpilih sebagai duta anak. Kalau mungkin teman Tita yang jadi duta anak sempat sharing mungkin ke Tita, apa sih yang dia dapatkan kalau melakukan kongres keluar atau mengikuti festival-festival yang mungkin bisa di-share dan teman-teman di rumah juga bisa tahu? Kalau duta itu sendiri dia pergi untuk dapat pembekalan ya, pembekalan duta anak. Nah, di situ terkumpullah semua duta anak dari berbagai daerah. Tapi itu ndak dari semua forum anak sih, Kak, tapi dari cuma kabupaten aja. Jadi kita tuh kumpul kayak di forum anak Sulawesi Selatan itu. Jadi kayak cuma pembekalan duta, terus bertemu dengan teman-teman yang lainnya, mungkin menjalin buat silaturahmi atau kayak sharing-sharing begitu tentang forum anak. Kayak forum anaknya tuh gimana sih kalau yang di sini gitu. Terus dia juga kayak menangani permasalahan anak di daerah begitu. Kayak apa sih urgensinya dari forum dari daerah ini. Jadi dia tuh pergi ke sana untuk cari solusinya sama-sama dengan duta anak dari kabupaten lain. Begitu, Kak. Oke, jadi duta anak sebenarnya juga tidak bisa dibilang bukan bagian dari fantasi. Betul. Nah, kita punya pertanyaan khusus ini dari karena kita sudah share questions and answer di Instagram. Ada penanya atas nama @arya_isnan. Dia bertanya, bentuk pertanyaannya itu seperti ini. Apa kayak manfaat fantasi bagi anak-anak? Nah, kalau fantasi itu manfaatnya banyak sekali, teman-teman. Nah, kalau fantasi itu kan selain kita melakukan hal-hal positif, kita juga memperjuangkan hak-hak kita sebagai anak. Jadi, daripada kita melakukan hal-hal negatif di luar sana, mending kita menyibukkan diri kita dengan hal-hal yang positif. Contohnya masuk di forum anak itu sangat bermanfaat sekali, karena kalau dalam forum anak itu kita dapat wawasan yang luas tentang anak, hak-hak anak itu apa, terus kita saling memperjuangkan hak-hak anak kita supaya kabupaten kita itu menjadi kabupaten yang layak anak, begitu, Kak. Kabupaten dengan anak-anak yang dengan kualitas-kualitas yang baik. Betul tentunya sekali, Kak. Oke, Tita, sebagai ketua di fantasi, Tita ini baru menjabat sejak hari baru beberapa pekan kemarin, Kak. beberapa pekan kemarin, namun sebelumnya tentunya sudah aktif menjadi Betul, anggota. iya. Nah, permasalahan yang Tita hadapi sekarang dengan teman-teman fantasi lainnya yang ada di Selayar itu seperti apa, Tita? Mungkin kayak komunikasi ke pemerintah itu masih kurang. Terus dana untuk fantasi itu bisa terbilang cukup, cuma kalau misalnya fasilitas yang lebih wah itu belum ada ya, Kak. Cuma fasilitasnya itu sudah
terpenuhi begitu Kak. Kalau fasilitasnya sudah terpenuhi. Iya, Kalau betul. untuk komunikasinya, kalau kita boleh tahu kira-kira komunikasi apa sih yang kiranya belum tersampaikan kepada pemerintah kita? Nah, kalau saya itu menurutku kurang didengar apa suara dari anak-anak. Padahal kita ini terbentuk dalam forum anak untuk mewadahi aspirasi anak, dan itu pun juga kita dalam forum anak ini kita juga kayak memperjuangkan hak anak untuk bisa mewujudkan kabupaten layak anak. Cuma untuk komunikasi ke pemerintah itu kayaknya masih kurang ya Kak, cuma bisa terbilang cukup lah gitu. Jadi komunikasi ke pemerintah tentang bagaimana kabupaten kita untuk menjadi kabupaten layak anak itu masih kurang. Cukup tapi kayak masih ada kurang-kurang begitu Tita. Betul sekali. Oke, nah kalau untuk dananya mungkin maksudnya dana yang seperti apa sih yang kiranya ini kurang sehingga mungkin Fantasi belum bisa melakukan program kerjanya dengan baik. Maksudnya apa gitu? Kayak misalnya kita mau lakukan program kerja nih Kak, kita kan di Fantasi itu punya kas ya. Nah, kalau kas di pengurus itu untuk melakukan satu kali program kerja berdasarkan pengalaman dari kepengurusan yang lalu-lalu, memang kita itu urgensinya selalu di bagian dana. Mungkin forum anak yang lain juga termasuk kayak memang terkendala dari dananya begitu Kak. Kalau boleh tahu, ini kenapa bisa terkendala di dana? Apakah ini maksudnya termasuk kurangnya komunikasi dengan pihak-pihak berwenang atau bagaimana? Nah, kan ini tentunya demi mewujudkan kabupaten yang layak anak, Iya. semuanya harus bekerja sama begitu. Betul Kak. Kalau masalah dana kenapa dapat terkendala itu saya kurang tahu ya Kak. Cuma untuk komunikasinya ya seperti yang saya jelaskan tadi gitu Kak. Oke. Nah, harapannya setelah mungkin beberapa kendala-kendala yang dihadapi Tita dan teman-temannya di Fantasi, harapannya dulu untuk kepada pemerintah kita kita mungkin dengan mungkin harapannya Tita terus bisa didengar, kabupaten kita ini bisa menjadi kabupaten layak anak dengan baik. Ya, kalau harapan saya kepada pemerintah itu mungkin suara kami itu lebih didengar, karena saya juga kayak merasakan bahwa kalau Selayar ini masih kurang komunikasinya antara kayak forum anak begitu yang mewadahi aspirasi anak dengan pemerintah. Nah, itu kan dapat menghambat tentang kabupaten layak anak. Cuma kalau Selayar itu memang tahun lalu sudah sempat dikategorikan sebagai madya, tapi untuk tahun ini saya berharap banyak untuk meningkatkan prestasi yang ada di forum anak dengan mungkin meningkatnya komunikasi forum anak dengan pemerintah, dan kami itu lebih difasilitasi dalam hal dana untuk melakukan program kerja begitu Kak. Oke, semoga tapi mungkin kita kurang komunikasi, mungkin pembina-pembinanya aman dengan pemerintah kita mungkin. Betul, iya. Oke, jadi semoga harapannya Tita didengar tentunya. Nah, kalau untuk pesan-pesannya Tita kepada seluruh anak-anak gitu. Pesanku untuk seluruh anak, jangan pernah berhenti bermimpi, jangan pernah takut untuk ambil resiko di kehidupan, terus belajar yang baik, pintar untuk memilih pertemanan yang sehat. Terus sadarilah bahwa kita ini bak mentari, penerus bangsa yang dapat menyinari seluruh dunia ini dengan sejuta inspirasi dan prestasi. Kita anak, kita penting. Oke Tita, terakhir Tita, mungkin banyak ini teman-teman di rumah atau anak-anak yang mau bergabung dengan Tita sama Fantasi, bagaimana caranya?
Kalau fantasi itu sendiri Kak ada pendaftaran online. Nah, jadi itu kan kalau online dapat dijangkau ke semuanya. Dan ada juga itu upaya untuk kita melakukan pembukaan perekrutan. Kita juga bisa datang ke sekolah-sekolah atau dengan men-share Google Form gitu yang ada di IG-nya Forum Anak Selayar. Itu. Jadi seperti yang kita katakan tadi di awal-awal usia 12 sampai 17 tahun. sampai 17 tahun. Iya. Harus kalau misalnya fantasi kan Silajara, harus masyarakat asli betul-betul orang Selayar ini atau bagaimana Tita? Yang penting dia itu masih menetap di Selayar ya Kak, dan Masih menetap di Selayar. masih ya kayak anak-anak Selayar gitu. Jadi terbuka untuk umum, siapapun yang mau daftar dan mau bekerja sama dengan fantasi silahkan. Iya. Oke Tita, terima kasih sudah bergabung dengan kami di sini. Iya, sama-sama Kak. Kita jadi tahu fantasi itu seperti apa. Mungkin teman-teman di rumah masih ada yang belum tahu fantasi apa, fantasi itu apa, dan ternyata kita punya forum anak di Selayar. Betul. Jadi mungkin melalui podcast ini kita jadi lebih tahu, teman-teman juga jadi tahu fantasi, tahu apa program-programnya dan kendala-kendala yang dihadapi dan harapan-harapannya. Yeah. Semoga podcast kita ini membawa dampak positif lah untuk semua orang yang menonton. Betul. Oke, terima kasih Tita. Iya, Kak. Dan untuk teman-teman di rumah, terima kasih telah menonton podcast kami. Jangan lupa untuk teman-teman yang punya saran narasumber, silahkan menghubungi kami di LTTV. Dan video ini jangan lupa untuk di like, di komen, di share, dan channel YouTube kami jangan lupa di subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.